boleh Anda risih, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai Anda mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya Anda boleh nggak enak dilihat anak kecil, tapi itu bukan sesuatu yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita tentang syarat kita Bulughul Maram. Kita sampai pada bab ahkamul wadha'ah, bab tentang masalah persusuan. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah persusuan ini. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال فقال أرضعيه تحرمي عليه رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Sahal binti Suhail atau Sahla binti Suhail datang berkata, wahai Rasulullah, Salim maula Abu Hudzaifah tinggal bersama kami dalam satu rumah dan dia telah menjadi seorang laki-laki baligh. Beliau menjawab, susuilah dia hingga dia menjadi mahrammu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang masalah peristiwa bahwasanya Sahlah binti Suhail, seorang sahabiyah, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengangkat seorang anak angkat yaitu Salim maula Abi Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah ini anak angkat beliau. Dan tabanni dulu di dalam Islam, sebelum datang Islam itu diperbolehkan. Tabanni itu adalah mengangkat anak, kemudian anak itu dinasabkan kepada yang mengangkatnya. Contoh misalnya saya nggak punya anak, kemudian saya ambil di panti asuhan seorang anak, kemudian dinasabkan kepada saya. Fulan bin Muhammad Haikal misalnya. Anaknya Muhammad Haikal. Padahal ini bukan anak saya. Tapi saya adopsi, saya ambil kemudian dinasabkan kepada saya. Ini namanya tabanni, mengambil anak angkat. Tabanni semacam ini diharamkan di dalam Islam. Tidak diperbolehkan. Dulu Nabi SAW pernah mengangkat Zaid bin Harisah. Itu pernah diangkat oleh Nabi SAW sebagai anak angkat. Kemudian Allah menurunkan ayat pengharaman tabanni. Tidak boleh dinasabkan kepada yang mengangkat. Harus dinasabkan kepada orang tuanya. Kenapa? Agar tidak bercampur nasab ini. Agar tidak hilang nasab orang. Maka Sahla binti Suhail ini, beliau datang kepada Nabi SAW. Dulu suami beliau mengangkat Salim maula Abi Hudzaifah ini sebagai anak angkat beliau. Dan dipelihara oleh beliau. Kemudian tentunya Salim maula Abi Hudzaifah ini tumbuh besar, tumbuh berkembang. Ya. Kemudian Sahlah ini pun menjadi risih beliau. Ini gimana ini? Anak saya pelihara dari kecil sampai besar dan dia sudah balik. Ya.
Gimana dia masuk ke rumah saya, sedangkan ini adalah anak angkat saya. Akhirnya Sahlah pun datang kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, bagaimana? Ya, perihal Salim ini. Ya, dia datang ke ibunya keluar masuk. Ya, dan ini istri saya. Kemudian kata Nabi SAW, ardi'ih tahrumi alaih. Engkau susui dia, niscaya dia akan menjadi haram. Mahram menjadi kamu. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama bolehnya menyusui anak yang besar. Atau disebut dengan rada'atul kabir, menyusui anak yang besar. Para ulama, sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya anak yang besar ketika disusui, tentu yang besar di sini maksudnya adalah lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Kata para ulama, kalau ada anak besar disusui, maka sesuai dengan syarat radha'ah itu sendiri, nanti kita sebutkan beberapa susuan, maka dia menjadi mahram. Dalilnya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Jumhur ulama mengatakan tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak ada pengharaman, tidak sah radha'ah orang besar. Tidak sah orang radha'ah besar walaupun dia meminumnya banyak, maka tidak sah. Kenapa kata jumhur ulama? Karena Nabi SAW mengatakan ardha'ah minal maja'ah. Sesungguhnya radha'ah itu dari lapar yang menimbulkan daging dan tulang. Anak yang lebih dari 2 tahun tidak termasuk di dalam hadis tersebut. Dan radha'ah itu dari haulain, dari usia anak kecil, fatukul am'a kata Nabi SAW. Maka sedangkan ini sudah besar. Kata mereka tidak sah radha'ah orang besar. Terus gimana dengan kisah cerita Salim Maula Abi Hudzaifah? Kata jumhur ulama ini kekhususan bagi Sahlah binti Suhail. Sehingga tidak berlaku hukum ini kepada selain Sahlah binti Suhail. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pendapat yang paling mendekati kebenaran, insyaallah pendapat yang paling kuat. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang keadaannya seperti keadaan Sahlah binti Suhail, maka diperbolehkan dia menyusui radha'atul kabir, orang yang besar. Kalau keadaannya seperti keadaan Sahlah binti Suhail. Tetapi permasalahannya, apa yang dikatakan oleh Syekh Islam, keadaannya seperti keadaan Sahlah binti Suhail, maka tidak ada lagi. Kenapa? Karena tabanni itu sudah tidak ada lagi. Mengangkat anak yang dinasabkan kepada ayahnya tidak ada lagi. Karena keadaan Sahlah ini adalah mengangkat anak kemudian dinasabkan kepada laki Sahlah. Dan ini keadaan ini tidak ada lagi. Sehingga pendapat itu cuma tinggal 2 saja. Antara dia boleh atau tidak boleh. Maka wallahu taala alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini wallahu taala alam adalah pendapat jumhur. Bahwasanya radha'ah besar itu tidak sah. Sehingga tidak menjadi mahram. Dan ini pendapat yang paling berhati-hati dalam masalah ini. Dan sekali lagi saya katakan, masalah ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Dan khilafnya khilaf besar, bukan khilaf masalah kecil. Kemudian, kalau begitu Ustadz, bagaimana cara Sahlah ini menyusuinya? Sedangkan dia sudah besar. Bagaimana caranya? Tidak dijelaskan di dalam hadis ini bagaimana cara menyusui anak yang besar ini. Sebagian ulama menjelaskan, ya, dikatakan bahwasanya diperah susunya. Diperah susunya, ditaruh di gelas atau di bejana, di piring, kemudian diminumkan. Susu ibunya diperah, kemudian diminumkan. Sampai nanti 5 kali ya minum dia dari piring tersebut. Maka dia menjadi haram. Maka kata para ulama, ya, dia dengan cara diperah. Terus bagaimana kalau seandainya orang yang mengambil pendapat membolehkan radha'ah besar? Gimana cara menyusuinya? Maka cara menyusuinya demikian. Diperah susunya, diperah susu yang menyusui tersebut, kemudian diminumkan kepada yang besar. Kemudian
pendapat yang mengatakan membolehkan ya menyusui orang besar ini, di sini banyak masalah yang ditimbulkan. Bagi orang yang mengatakan membolehkan menyusui orang besar, terjadi masalah bagaimana seorang suami tertelan susu istrinya. Ya, dan ini bisa terjadi, istrinya anaknya tidak mau menyusu, kemudian diperas mungkin sama istrinya, ditaruh di gelas. Suaminya kehausan kemudian minum. Iya. Bisa jadi, dan ini sering. Kadang-kadang kita mendapati wanita, kalau anaknya tidak menyusu, bengkak susunya. Kemudian harus diperas. Dan ditaruh biasanya di gelas dan dia macam. Dan kadang-kadang orang kehausan kemudian dia minum. Ini bagaimana hukumnya? Apakah menjadi anak istrinya apa gimana? Maka ahlul ilm sepakat, kalau orang besar terminum susu istrinya, halib istrinya, maka itu tidak menjadi mahram. Ya, tidak menjadi mahram. Baik itu disengaja atau tidak disengaja. Dan ulama sepakat. Baik itu yang mengatakan bahwasanya membolehkan radha'ah, ya menyusui orang yang besar, ataukah menyusui orang yang tidak boleh menyusui orang besar. Mereka sepakat. Kalau seorang suami tertelan susu istrinya, maka tidak menjadi pengharaman. Maka kalau begini akan terjadi talak yang banyak. Ya, ini terjadi pengharaman luar biasa. Maka para ulama sepakat dia tidak menjadi mahram, tidak terjadi kemahraman di antara mereka. Kemudian dari hadis ini ahlul ilm berselisih pendapat tentang masalah hukum menjual susu. Kadang kita dapati pada zaman modern ini ada bank khusus menyediakan susu untuk bayi. Ya, orang biasanya, apalagi wanita-wanita karir, tidak bisa dia sempat menyusui anaknya kemudian dititipkan, kemudian disusui, diambil dari susu bank yang disediakan tersebut. Ya. Apa hukumnya semacam ini? Dari sisi penjualannya dan hukumnya semacam ini. Para ulama mengatakan, pertama, menjual susu itu pendapat yang rajih boleh. Menjual susu ASI itu diperjualbelikan, itu boleh. Ini berbeda dengan jual beli darah. Kalau jual beli darah itu diharamkan. Ada penjual beli susu ASI, misalnya susu ibu, dan itu kadang-kadang dikoordinir oleh sebuah perusahaan, maka itu tidak ada masalah. Tidak mengapa, karena asalnya halal. Kemudian, apa hukum orang membuat bank susu ini? Ya, dia mengumpulkan, kemudian dibikin semacam itu. Maka secara dalam syariat Islam bisa menjadikan fardu kifayah. Kalau seandainya akibat wujudnya itu menimbulkan maslahat yang besar. Ya. Maka kata para ulama, tetapi dengan syarat harus jelas. Susu itu diambil dari siapa, punya siapa, ya, harus jelas. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak jelas akan terjadi kekacauan di dalam nasab. Ya, maka itu harus jelas. Itu milik siapa, punya siapa, harus terdata. Baik, Ustadz, kalau seandainya dia ragu-ragu, Ustadz, saya tidak tahu ini punya siapa, maka pada asalnya, ya, hukum radha'ah itu asalnya ketika ragu-ragu, asalnya dia tidak menjadi pengharaman. Ya, kalau kita tidak tahu, tidak jelas ini punya siapa. Ini kalau tahu susu siapa berarti kan boleh menikah lah ulun. Ya, maka asalnya apa? Tidak ada pengharaman. Kalau seandainya ada keraguan. Kemudian masalah yang terakhir di dalam masalah hadis ini adalah masalah seorang wanita ketika dia menyusui, maka dia harus izin dengan suaminya. Maka tidak boleh seorang wanita itu asal menyusui. Walaupun itu keponakannya. Oh, lucunya keponakannya diambil kemudian dia susui. Ini tidak boleh. Dia harus izin dengan suaminya pertama. Kemudian yang kedua, dia harus izin dengan ayah anak ini. Tidak boleh orang itu asal menyusui, walaupun itu kerabat dekatnya. Ini kadang-kadang terjadi menyepelekan masalah ini.
Sehingga kadang-kadang anaknya kasihannya kelaparan, akhirnya disusui oleh tantenya. Atau disusui oleh misalnya jidahnya. Kadang-kadang dia punya ibu ya misalnya masih melahirkan. Ya kadang-kadang orang yang punya anak banyak ya, anaknya 12 13, anak yang pertamanya sudah menikah. Ya, anaknya menikah lahir, ibunya juga melahirkan. Kadang-kadang kasihan dengan cucu disusuin cucunya. Ya, disusuin cucunya. Maka ini tidak boleh kecuali dengan dua izin ini. Izin dari suami dia dan izin dari boleh menikah dengan ini, dia tidak boleh menikah dengan ini. Ya. Maka tidak boleh sembarangan. Asal menyusui, harus dia berizin. Maka tidak diperbolehkan di dalam Islam tanpa ada izin dari pihak suaminya dan pihak ayah anak tersebut. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kejadian Sahlah binti Suhail ini. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kalau orang tidak mengerti tentang perkara agama, maka hendaknya dia datang kepada ahli ilmu dan bertanya kepada ahli ilmu tentang permasalahan agamanya. Dan Allah tidak malu daripada kebenaran. Maka bertanya, apa saja permasalahan yang kita hadapi, kebingungan, bertanya. Jangan memutuskan sendiri. Karena banyak orang itu kadang-kadang dia memutuskan sendiri karena sekedar dia melihat jawabannya di internet. Karena apa saja Anda mencari jawaban itu sudah ada di internet. Tetapi permasalahannya, apakah yang Anda baca itu benar? Apakah yang Anda baca itu sesuai dengan apa yang Anda alami? Apakah ada pengecualian? Ini permasalahan. Sehingga apa saja dalam masalah agama Anda bertanya dengan ahlinya. Jangan mencukupkan diri dengan membaca sesuatu yang ada di buku dan di internet. Silahkan mengembangkan wawasan, baca silahkan. Tetapi itu jangan jadikan sebuah keputusan final. Anda dalam memutuskan sebuah perkara. Tanya kepada orang yang berilmu, kepada ustadz, kepada dai yang di tempat Anda, tanya kepada mereka. Karena mereka tentunya lebih paham tentang masalah agama. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini menjelaskan bahwasanya suara wanita bukan aurat. Di sini Sahlah datang kepada Nabi SAW bertanya. Maka ini menunjukkan suara wanita itu bukan aurat. Dan laki-laki boleh dia berbicara dengan wanita selama tidak menimbulkan fitnah. Kalau seandainya menimbulkan fitnah, maka tidak boleh seorang laki-laki berbicara dengan wanita. Kata ikhwannya Ustadz, ulun tidak terfitnah. Mungkin akhwat yang terfitnah dengan ulun. Ulun gak ada tahu gimana. Maka kalau dia terfitnah dengan Anda, ya, maka jangan Anda ladeni. Tapi kalau seandainya tidak terfitnah dia dan Anda tidak terfitnah, maka tidak ada masalah, hukum asalnya boleh. Kemudian yang ketiga, ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya anak, ya, yang belum balik itu boleh dia masuk ke tempat wanita, ya, walaupun wanita itu adalah wanita asing baginya. Maka tidak mengapa kalau seandainya dia belum balik. Ustadz, saya risih melihat anak kecil. Ya, ini bukan anak saya masuk ke tempat akhwat misalnya. Pertama, boleh Anda risih, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai Anda mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Ya, Anda boleh nggak enak dilihat anak kecil, tapi itu bukan sesuatu yang haram. Itu sesuatu yang halal. Boleh anak kecil itu masuk selama dia belum balik. Awaknya gonggong benar Ustaz misalnya. Iya. Dia masuk ke tempat wanita selama dia belum balik, dia tidak haram. Saya risih boleh sebagai seorang wanita, boleh, enggak masalah. Tetapi jangan sampai kerisihan Anda mengharamkan apa yang Allah halalkan. Boleh saya Ustaz menutup wajah saya ketika anak itu, boleh, enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Iya, tapi jangan sampai kita mengatakan tidak boleh, haram hukumnya. Enggak. Boleh kita risih, tapi jangan sampai kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Aflah akha Abil Qu'ais jaa ista'dzin 'alaiha
بعد الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن أذان له علي وقال فأمرني أن أذان له علي وقال إنه عمك متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya setelah turun ayat hijab, Aflah saudara Abul Qais datang meminta izin untuk masuk ya ke tempat Aisyah. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, kata Aisyah, tapi aku enggan memberikan Aflah ya ini untuk masuk ke tempatku. Kemudian kata Aisyah, ketika Rasulullah datang, aku mengkabarkan peristiwa ini kepada beliau tentang apa yang saya lakukan kepada Aflah. Saya tidak mengizinkan dia masuk. Kemudian Nabi SAW pun memerintahkan kepada Aisyah untuk memberikan izin untuk masuk dan bersabda, wahai Aisyah, dia itu pamanmu. Kata Nabi SAW, dia itu adalah pamanmu. Hadis ini ya menjelaskan ya tentang masalah masalah Aflah. Ya, jadi Aflah ini ya beliau ya Aisyah radhiyallahu taala anha menyusu kepada seseorang. Aisyah menyusu kepada seseorang. Karena pada masa jahiliyah dulu orang itu banyak menyusukan anaknya kepada orang lain. Maka Aisyah ini pada saat itu disusukan kepada seseorang. Ibunya susu Aisyah ini memiliki suami. Saudara suaminya ibu Aisyah yang susuan ini namanya Aflah. Saudara suami ibu susuan Aisyah ini namanya Aflah. Nabi SAW menghukumi Aflah itu adalah paman Aisyah. Kenapa dihukumi oleh Nabi SAW itu pamannya Aisyah? Karena Aisyah menyusu dengan ibu susuannya. Suami ibu susuan itu adalah ayah Aisyah. Ayah sesusuan mahram. Iya. Maka saudara ayah Aisyah juga berlaku hukumnya paman. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, Aflah itu adalah pamanmu. Iya. Aflah itu adalah paman. Nya adalah paman kita. Taib. Kalau saya memiliki saudara, saya menyusu kepada fulana. Saya menyusu misalnya sejak kecil kepada fulana. Saya memiliki saudara namanya Abdullah. Maka yang menjadi mahram itu cuma saya saja. Adapun Abdullah saudara saya ini tidak ada masalah. Dia nikah dengan ibu susuan saya nggak apa-apa. Tetapi saya tidak boleh. Saya tidak boleh menikah dengan anak beliau, tidak boleh menikah dengan saudari-saudari beliau, tidak boleh menikah dengan saudari suami beliau, tidak boleh. Ya karena itu adalah dianggap semuanya adalah bibi dan bibi, ya khal dan am saya, ya khala dan amma saya. Maka tidak boleh saya menikah. Maka kasus Aflah ini Aisyah radhiyallahu taala anha beliau bingung. Ya Aisyah pertama kali apa? Tidak mengizinkan. Karena ini adalah saudara dari suami ibu susuannya. Ya. Maka Aisyah tidak mengizinkan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah itu adalah pamanmu. Maka para ulama mengatakan, paman persusuan, karena persusuan itu adalah mahram. Sebagaimana halnya dalam perkara nasab. Kemudian, faedah yang bisa kita ambil ya dari hadis ini ya sangat banyak sebetulnya. Di antaranya adalah pertama, tidak boleh seseorang itu masuk rumah tanpa izin. Walaupun itu rumah mahramnya. Di sini Aflah, akha Abil Qais, beliau ketika memasuki rumah Aisyah, beliau meminta izin. Ya, walaupun itu adalah mahram Anda, walaupun itu keponakan Anda, tetap Anda meminta izin. Apalagi datang ke rumahnya, kemudian masuk ke dalam rumahnya, ya ini keponakan juga akhirnya makannya sepuasnya misalnya. Maka ini tidak boleh. Karena ya
sebagaimana yang pernah saya jelaskan, rumah itu punya rahasia. Maka seseorang juga bertamu, dia harus memperhatikan adabnya. Ketika diizinkan oleh pemilik rumah untuk masuk, maka dia berdiam di tempat di mana diberikan izin tersebut. Tidak lebih dari itu. Ada sebagian orang kadang-kadang diizinkan masuk, kemudian tidak berapa lama, ya, sidin, aku ini penasaran met rumah ikam, hendak melihat-lihat dulu ke belakang kia barang nih, hendak berkunjang-kunjang. Ya, sehingga kadang-kadang itu studi banding, orangnya rigat, rumahnya kotor. Iya. Maka ini tidak boleh ya. Kita tidak boleh yang memasuki rumah orang tanpa diizinkan. Walaupun kita bertamu di rumah orang, kemudian dipersilahkan di depan situ, ya maka kita tidak boleh masuk ke dalam kecuali dengan izin orang tersebut. Karena pemilik rumah itu kadang risih. Ya kadang-kadang pemilik rumah meninggal tamunya di depan, nih khususnya ibu-ibu ini. Ya, pemilik rumah kadang-kadang meninggal tamunya di depan, ke belakang menyiapkan umpat, ya tamunya ke belakang, pengen masak napa? Terkajut yang pemilik rumah. Ya. Ya ini sering saya lihat. Ya, sering saya lihat kondisi semacam ini tidak boleh. Ya, ketika Anda berada ditaruh di depan, sudah di depan. Kecuali diizinkan oleh pemilik rumah, karena orang rumah itu punya rahasia. Makanya kalau Anda berkunjung ke orang Arab, maka Anda tidak akan pernah dibiarkan masuk ke rumahnya. Kalau Anda bertemu, ya maka dia akan bertemu dengan Anda di masjid atau di hotel. Ya, kenapa? Karena orang rumah itu punya banyak rahasia. Kecuali orang terdekat sama mereka, baru mereka masukkan ke rumahnya. Orang yang sangat terdekat. Maka di sini di antara adab juga bahwasanya orang itu ketika mau masuk rumah walaupun itu mahramnya harus dia izin sebagaimana dilakukan oleh Aflah. Kemudian di sini Aisyah mengatakan ba'dal hijab. Kata Aisyah, dia datang minta izin setelah turun ayat hijab. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi wanita itu berhijab. Para ulama di sini berselisih tentunya ya. Hukum hijab itu sendiri. Apakah boleh wanita itu membuka wajahnya atau tidak? Dan ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Intinya hendaknya seorang wanita itu ya dia tasattur, ya terlindungi, ya tidak dilihat oleh kaum laki-laki. Kemudian di sini juga menunjukkan tentang bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha beliau menjaga agama beliau. Beliau tidak mau mengizinkan sampai datang keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana fima unzila minal Qur'an asyrada'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi khamsi ma'lumat fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yuqra'u minal Qur'an rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dahulu salah satu hukum yang diturunkan dalam Al-Qur'an ialah 10 kali susuan yang jelas yang dapat menetapkan hukum mahram. Kemudian dikurangi menjadi 5 kali susuan. Ketika Rasulullah SAW wafat, hukum tersebut termasuk yang dibaca di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang masalah ya jumlah susuan yang menjadikan kita sebagai mahram terhadap orang yang kita susu tersebut. Di sini dijelaskan pada asalnya pertama kali susuan tersebut jumlahnya 10 kali susuan. Kemudian dihapus hukum tersebut menjadi 5 kali susuan. Maksudnya 5 kali susuan ini seperti apa Ustaz? 5 kali susuan ini adalah seorang anak ya menyusu sama ibunya, sama ibu susuannya dari putingnya tersebut, dia menyusu. Ya dalam kondisi lapar dia susu, dengan kenyang kemudian dia berhenti sendiri. Ketika dia berhenti sendiri itu dihitung 1 sampai 5 kali. Kalau dia 5 kali melakukan demikian, berhenti menyusu ya sampai kenyang, berhenti sendiri.
Kalau 5 kali dia lakukan demikian, maka ini sudah sah menjadi saudara sesusuan. Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya cabut? Ya, orang ibunya menyusui, kemudian ada sesuatu, kemudian dia cabut. Apakah itu dianggap satu? Tidak. Tidak dianggap sama sekali. Kalau dia menyusu kembali, maka dilihat. Dia menyusu, kemudian dia berhenti ketika dia kenyang, maka ini baru dianggap satu. Dan itu dihitung sampai 5 kali. Kalau sekedar 3 kali, 4 kali, maka tidak sah. Atau saya ragu-ragu, Ustadz. Saya ragu-ragu berapa kali ya dia menyusu dengan saya. Maka kalau Anda ragu-ragu, asalnya dia bukan anak susuan Anda. Ya, kalau Anda ragu-ragu berapa kali, pada hukum asalnya itu bukan anak susuan Anda. Taib. Kemudian, ya, sebahagian wanita itu susunya tidak keluar. Kemudian dia memakan semacam obat-obatan dan semisalnya. Untuk apa? Mengencerkan susunya. Ya. Ini apa hukumnya? Ini boleh. Dan apakah sah susuannya? Sah. Tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah teknologi zaman sekarang. Wanita itu dia ditaruh di tempat wanita tersebut, ditaruh ya di tempat susu buatan. Bukan susu yang asli. Yaitu susu buatan. Dari situ kemudian prosesnya bukan alami. Maka ini kata para ulama tidak dianggap radha'ah, tidak dianggap susuan. Kemudian apakah menyusuinya itu ya, harus dengan dia menetek anak tersebut? Ataukah boleh kita taruh di dot misalnya, atau di piring misalnya, atau dia menyedot dengan isapan atau menyedot dengan dot-dotan tersebut? Apakah boleh? Boleh wanita dia perah susunya, kemudian dia taruh di botol, kemudian disusukkan sama anak tersebut. Itu sampai berapa kali, Ustaz? Sampai berapa kali? Sampai dia mengedot ya, berhenti dia mengedot tersebut, itu dihitung satu kali. Tapi kalau minumnya pakai piring apa enggak, Pak? Tidak ngedot, ya. Ini gimana cara menghitungnya 5 kali susuan? Kata para ulama, dihitung 5 kali susuan atau di gelas, 1 gelas itu 1 susuan. Jadi dia minum sampai selesai itu 1. Sampai 5 gelas dituangkan. Sebab itu pula kalau ditaruh di piring. Ustadz ulun menaruhnya sedikit. Kalau sedikit dia tidak kenyang, tidak dianggap. Sampai dia kenyang. Dia berhenti sendiri. Ini kalau seandainya ditaruh di piring, dan itu jarang. Anak yang biasanya di bawah 2 tahun dan setahun itu kalau nggak di TTI atau dia pakai dot-dotan. Ya. Maka cara itu menghitungnya. Taib. Ustadz, bagaimana kalau seandainya susu itu saya campur dengan air? Kadang-kadang anaknya susah untuk disusui di tetek tersebut. Ya, saya perah susunya, kemudian saya campur sedikit dengan air panas. Karena itu sering terjadi, biar hangat susunya. Kemudian disusukkan kepada bayi tersebut. Apakah ini sah radha'ah demikian? Maka kata para ulama dilihat. Kalau masih warnanya warna susu ASI, baunya masih ada, rasanya seperti rasa ASI, maka sah. Walaupun bercampur dengan air ditaruh di sana. Ya, dicampur dengan air panas, ya, maka itu tetap dianggap sah. Tapi kalau sudah berubah baunya atau salah satu dari 3 hal ini, rasanya dan warnanya, maka ini tidak dianggap ASI lagi, tidak dianggap susuan. Maka dilihat campuran tersebut. Kalau masih dominan susu ASI-nya, yaitu dominan di sini ada dari segi warna, rasa, ya, dan apa namanya, ya baunya, maka dia dikatakan ASI. Kemudian bagaimana seandainya susuan tersebut saya tidak masukkan dengan dot, tidak di TTI sama ibunya, tetapi apa? Disuntikkan di pantat. Kadang-kadang susu itu dikeringkan, dijadikan pil. Dalam bentuk pil. Kemudian disuntikkan kepada bayi. Ya, disuntikkan kepada bayi di pantatnya dan semisalnya. Apa hukumnya? Apakah ini jadi susu-susuan? Tidak.
tidak menjadi saudara sesusuan. Sama seperti itu pula kalau seandainya susu itu dialirkan lewat selang, yang mana selang tersebut tidak sampai kepada tempat untuk mengolah gizi susu tersebut, maka itu tidak dianggap saudara sesusuan. Tapi kalau dialirkan ke tempat ya yang mengolah gizi susu tersebut, yang menimbulkan daging dan seterusnya, barulah itu dianggap saudara sesusuan. Taib. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sebetulnya banyak ya, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, pertama ya, di dalam Islam itu ya ada namanya nasikh dan mansukh. Di dalam agama Islam itu ada namanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itu seperti apa? Nasikh itu adalah yang menghapuskan. Adapun mansukh itu hukum yang dihapuskan. Semacam ini. Hadis ini adalah nasikh dan mansukh. Nasikhnya apa? Ya, hadis ini dulu 10 rodoat ini dibaca di Al-Quran. Ya, kemudian 10 rodoat ini dihapus tulisannya dan juga dihapus hukumnya. Diganti dengan bacaan 5 rodoat. Tetapi 5 rodoat ini pun juga dihapus bacaannya dari Al-Quran, tapi ditetapkan masih hukumnya. Bacaannya tidak ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Ini salah satu jenis dari nasikh dan mansukh. Yeah. Tidak dibaca di Al-Quran, tapi hukumnya berlaku. Yeah. Tetapi ada di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini salah satu bentuk nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Hukumnya dihapus, juga bacaannya dihapus. Seperti 10 rodoat, 10 kali susuan, itu hukum dan bacaannya dihapus. Ada yang hukumnya tetap, bacaannya dihapus, yaitu di 5 rodoat, 5 kali susuan. Ada yang dihapus itu cuma hukumnya, tetapi tetap dibaca di dalam Al-Quran. Itu seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Iyyakum minkum ishruna sabirun yaghlibu mi'atain." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika kalian ada di antara kalian 20 orang yang sabar, itu bisa mengalahkan 200 orang. Berarti perbandingannya 1 berbanding berapa itu? 1 berbanding 10. Kemudian Allah hapus hukum tersebut dengan Allah mengatakan, "Al-ana khaffafallahu ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kami ringankan untuk kalian, dan Allah mengetahui kalian terdapat pada kalian kelemahan. Sesungguhnya 100 orang dari kalian yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Berarti itu 1 berbanding 2. Dulu kaum muslimin itu berperang, 1 kaum muslimin itu bisa mengalahkan 10. Kemudian Allah hapus hukum tersebut dengan 1 muslim itu bisa mengalahkan 2 orang kafir. Maka ini bagian nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran. Hukumnya dihapus tapi tetap dibaca. Ada yang hukum dan bacaannya dihapus. Ada yang bacaannya saja dihapus tapi hukumnya tetap ada sampai sekarang. Nah, ini di antara 3 jenis, dan yang kita bahas ini adalah 2 jenis dari jenis nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran, yaitu hukumnya ya dihapus dan bacaannya dihapus, yaitu 10 rodoat. Dan ada juga hukumnya tetap tapi bacaannya dihapus, yaitu 5 rodoat, 5 kali susuan. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah nasikh dan mansukh. Dan ini adalah sesuatu cara di dalam Islam ketika untuk menyelesaikan ta'arud. Ta'arud itu adalah ketika menyelesaikan terjadi kontradiksi pada 2 dalil yang bertentangan. Ketika ada 2 kontradiksi, dalil yang bertentangan, cara penyelesaiannya kalau tidak digabungkan, ya kita tidak berusaha kita jamak agar tidak terjadi pertentangan, atau dengan cara kita melakukan nasikh dan mansukh, melihat ya mana yang nasikh, mana yang mansukh. Atau dengan cara kita mentarjih. Ketiga itu dengan cara tarjih. Salah satunya kita hukumi salah, yang satunya benar. Atau yang terakhir adalah tawakuf. Kita berdiam, tidak berfatwa, tidak tahu. Dan itu terakhir. Kalau 3 cara tadi nggak bisa kita lakukan.
Sehingga ya banyak para ulama itu tawakuf dalam banyak masalah. Ya tawakuf dalam masalah, ya tidak mengambil pendapat pada masalah tersebut. Taib. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Taib, fadhal. Satu gelas itu dari 5 susu ibu. Masya Allah. Iya. 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 Maka kalau seandainya bercampur dengan 5 susuan, ya, dan tidak tahu mana yang dominan, ya tidak tahu mana yang dominan. Tapi kalau diketahui susu ini yang lebih banyak, ya daripada susu ini, maka dihukumi yang lebih banyak. Ya, misalnya si Din ini mengasih susunya, kalau hitungannya ini 500 mili, 500 mili atau 100 mili misalnya. Yang ini 100 mili, ya masing-masing, ya. Maka kalau seandainya di 100 mili itu mengenyangkan, maka kelima-limanya menjadi susuannya dia. Ya, tetapi kalau seandainya yang satunya lebih dominan, lebih banyak, yang satunya lebih sedikit, maka yang lebih banyak itu yang menjadi pengharaman susu ibunya. Nah, itu dilihat ya berapa, yang mana yang lebih dominan. Kalau semuanya sama dan ukurannya mengenyangkan, maka itu semuanya jadi susuan. Jadi diharamkan dia. Tetapi itu jarang terjadi ya. Kasus demikian jarang terjadi. Kecuali anak orang sugih. Ya. Taib. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya. Seorang hamil sudah 14 minggu, qadarullah, menurut pemeriksaan dokter atau USG, anaknya atau janinnya sudah meninggal. 14 minggu itu berapa bulan itu? Berapa? 3 bulan lah. 4, 8, 12 taib. Tindakan dokter dibersihkan rahimnya, dikaret. Pertanyaannya, apakah wanita tersebut dalam keadaan nifas? Belum. Kalau dia masih belum 4 bulan, masih belum keadaan nifas, karena belum ditiupkan padanya ruh. Ya, belum ditiupkan padanya ruh. Itu darah yang keluar itu bukan darah nifas. Bagaimana perlakuan atas anak janin tersebut? Apakah disolati karena berumur 4 bulan? 14 itu 4 bulan atau tidak? 3 bulan setengah ya. 4, 8, 12. 3 bulan setengah. Kalau anak itu belum berumur 4 bulan, anak itu meninggal tidak dihukumi seperti bayi. Karena belum ditiupkan ruh. Belum ditiupkan ruh. Ya, tapi kalau sudah 4 bulan itu ditiupkan ruh. Apakah janin atau anak tersebut dikuburkan atau dibuang begitu saja? Tetap dikuburkan, tapi tidak seperti kita menguburkan mayat, didoakan atau tidak. Tetap ditanam, dikuburkan. Ya. Kemudian atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Jadi gini, wanita yang keguguran selama kurang dari 4 bulan, itu tidak dihukumi pertama. Darah yang keluar itu bukan darah nifas. Tidak dihukumi darah yang keluar itu darah nifas. Kemudian yang kedua, bayi tersebut apakah disolatkan, dikafani? Tidak. Karena dia belum ditiupkan ruh. Kemudian apakah dikuburkan? Ya tetap dikuburkan, tapi tidak seperti kita menguburkan mayat, tetap ditanam. Anda nabuk di belakang rumah, ditanam semacam itu. Ya. Nah, kecuali tadi bayinya berumur 4 bulan, tapi berdasarkan pertanyaan 14 minggu ini belum. Ya, maka kalau belum 4 bulan tidak perlu disolatkan. Kalau sudah 4 bulan, keluar darahnya dihukumi darah nifas. Kemudian bayi tersebut apakah boleh disolatkan? Ya, boleh disolatkan. Ya, apakah dikuburkan? Ya, boleh berdasarkan pendapat para ulama, tapi tidak wajib, sunnah saja. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Mohon maaf kalau yang ditanyakan ini di luar bahasan malam ini. Apakah boleh memajang botol
antik tapi botol tersebut bekas botol-botol minuman keras. Taib. Pertama, apakah boleh kita memajang botol? Ya. Pada asalnya memajang botol, mengoleksi botol-botol tersebut sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah seorang mengoleksi botol tersebut. Walaupun Ustaz itu dari botol minuman keras. Sebetulnya tidak mengapa, karena itu sebetulnya halal. Karena ketika dibersihkan, dia sudah halal. Botol itu zatnya adalah halal. Tetapi permasalahan yang terbesar adalah, bukan di situnya, permasalahan terbesarnya adalah promosinya terhadap minuman keras tersebut. Kalau diketahui bahwasanya orang melihat ini adalah botol minuman keras. Nah, disinilah terletak tidak bolehnya. Bukan karena lantaran, tapi kalau seandainya botolnya sama ya, tidak ada bedanya botol yang biasa dengan botol minuman keras dan orang melihat tidak tahu, ya tidak ada masalah Anda mengoleksi. Tetapi kalau orang yang melihatnya tahu itu adalah botol minuman keras, ini tidak boleh kita memasyhurkan sesuatu yang haram walaupun dari jenis botolnya. Disinilah letak tidak bolehnya di sini. Karena kita memasyhurkan atau mempromosikan sesuatu yang Allah haramkan. Orang melihat, oh ini kok ada botol minuman keras. Kemudian yang kedua, menimbulkan suudzon, berburuk sangka orang kepada Anda. Kenapa sih Din ini mengoleksi minuman keras? Subhanallah, saya pernah dikasih dodol ya. Dodol dari 2 Kalimantan, bungkusnya itu seperti bungkus rokok. Saya taruh di rumah. Ada orang langsung SMS saya, Ustaz, pengen berokokkah di rumah? Terus saya fotokan kembali, ini bukan rokok tapi isi dodol, tapi bentuknya emang seperti rokok. Subhanallah, yang segitu aja orang bersuudzon, ya. Berburuk sangka, ya. Apalagi dengan hal-hal yang demikian, ya. Taib. Suami istri yang berpisah tapi belum bercerai, dan sekarang suami menganggur dan tidak ada penghasilan sama sekali. Apakah suami tersebut masih diwajibkan untuk menafkahi istri dan anaknya? Mohon penjelasannya. Tetap seorang suami itu wajib dia menafkahi. Walaupun dia pengangguran, Ustaz, wajib dia menafkahi. Uangnya kededa, amun kededa ya karena kau dinafkahi. Tetapi apakah wajib itu gugur? Tidak gugur. Kalau dia punya uang harus dia nafkahi. Harus dia hitung itu berapa lama dia tidak menafkahi. Maka kewajiban itu tidak gugur. Ya, tidak gugur dia menafkahi anaknya. Tetapi kalau bercerai dengan istrinya, sudah bercerai, selama istri itu masih dalam masa iddah dan cerainya masih cerai 1 dan cerai 2, wajib dinafkahi. Tapi iddahnya sudah selesai, tidak ada kewajiban nafkah. Tetapi anak itu tetap masih diberikan kewajiban itu dari pihak suami memberikan nafkah kepada anaknya. Adapun istri tidak. Kalau sudah selesai masa iddahnya tidak ada kewajiban nafkah. Ini khusus cerai talak 1, talak 2. Adapun talak 3 tidak. Ya, talak 1, talak 2 suami wajib memberikan nafkah sampai wanita itu selesai iddahnya. Kalau sudah selesai iddah tidak ada kewajiban. Tinggal anak saja lagi dia beri nafkah. Wallahu taala alam. Baik. Ada yang lain? Nggih. Iya. Sebetulnya pembahasan ini ada nanti di minggu depan. Ya. Ada nanti tentang persaksian seorang wanita. Tetapi saya bocorkan sedikit. Bahwasanya kalau seandainya ada seorang bersaksi dan dia sudah menikah. Ini adalah saudara sesusuan saya. Kalau persaksian itu datang dari kedua ayah wanita ini atau dari pihak suami atau istri, persaksiannya tidak diterima kalau setelah menikah. Setelah menikah tidak diterima. Kenapa? Karena itu menunjukkan niat yang rusak. Kalau seandainya dia bersaksi harus sebelum pernikahan. Kalau setelah pernikahan persaksian itu datang dari kedua orang tua wanita ataukah sang suami, maka itu tidak diterima persaksiannya.
Tetapi kalau seandainya persaksian itu datang dari orang lain, kalau itu datang dari orang lain bukan dari pihak ayah dan suami ya, dari pihak, maka itu diterima persaksiannya, tapi dengan ada syarat-syaratnya. Dia menunjukkan bukti ya, buktinya, maka kalau dia bisa menunjukkan bukti maka diterima persaksiannya. Tetapi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti dan tidak ada hal yang bisa meyakinkan, maka tidak diterima. Karena asalnya adalah tidak diterima persaksiannya. Baik. Pertanyaan kedua tadi apa? Iya, kalau seandainya diterima, maka dipisahkan. Kalau seandainya diterima persaksiannya dipisahkan. Tetapi kalau itu datang dari kedua orang tuanya, tidak diterima. Iya, iya kan ibu susuan itu bisa jadi dia datang dari orang ayahnya. Ini adalah saudara sesuai ibu kamu. Dia jadi pesaksi misalnya. Maka tidak boleh. Kalau datang dari orang lain, dari pihak orang lain, diterima persaksian wanita tersebut tapi dengan syarat dia seorang yang jujur, kemudian dia membawa bukti-bukti, maka itu diterima. Tapi kalau seandainya tidak ada diragukan orangnya, kemudian tidak ada bukti-bukti, nanti kita jelaskan apa saja yang dia harus dilakukan, maka itu tidak diterima. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan rusaknya rumah tangga orang. Iya. Sedangkan dia tidak mendatangkan sesuatu yang yakin. Maka keyakinan itu tidak bisa dihilangkan, digugurkan dengan keraguan. Dan insya Allah nanti kita jelaskan pada minggu depan secara detail. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.